Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sangat dinantikan oleh segenap rakyat Indonesia, karena ini bisa menjadi senjata untuk kita mengembalikan aset-aset negara yang telah dicuri oleh para koruptor. Kemudian daripada itu, kita mendapatkan dukungan yang sangat positif dari Wakil Presiden Republik Indonesia, dan tentu saja disokong dengan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto yang memang akan mempercepat rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini untuk segera disahkan di DPR. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di era kepemimpinan Bapak Jokowi pun RUU perampasan aset ini sudah masuk dalam tahap pembahasan. Bahkan sudah ada surat dari Presiden untuk DPR agar segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset karena hal tersebut adalah sesuatu penting dan mendesak untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan di era kepemimpinan yang baru yakni Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, RUU perampasan aset sangat-sangat mutlak untuk disahkan. Tidak ada lagi kata kurang waktu pembahasan, tidak ada lagi negosiasi apapun. Yang jelas, rancangan undang-undang perampasan aset harus segera disahkan, karena ini memang berkaitan langsung dengan kemajuan bangsa Indonesia dan dengan target-target strategis nasional. Tentu saja akan sangat tidak elok ketika target tersebut harus dikotori oleh oknum-oknum yang korupsi. Dan kita semua tahu bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan sangat bertindak tegas pada setiap insan yang melakukan korupsi. Udah bicara aja. Baik, makasih banyak. Pimpinan balik yang saya hormati, para menteri yang mewakili Presiden yang saya hormati. Saya membaca teliti usulan prolegnas tahun 2025 saya bolak-balik, tapi yang saya cari itu tidak ketemu. Maka perkenankan saya untuk menanyakan itu. Saya tanya kepada pemerintah, bagaimana nasib rancangan undang-undang perampasan aset? Tidak ada di sini. Apa memang tidak dimasukkan? Atau sudah dimasukkan tetapi tidak dicantumkan di sini? Mengapa saya menanyakan ini? Sebab semalam saya baca bolak-balik buku yang ditulis oleh Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo. Buku itu tentang paradoks Indonesia. Saya membacanya bolak-balik, dan dari awal sampai buku itu ditutup, semangatnya adalah semangat beliau, kegelisahan beliau tentang korupsi yang sudah merajalela. Saya rasa Presiden kita, kegelisahan beliau dirumuskannya dengan sangat singkat dan gamblang, cesplong di dalam bukunya itu. Dan inilah visi misi beliau.
untuk Indonesia maju. Tidak mungkin Indonesia maju, kata dia, kalau pemerintahannya tidak bersih. Berulang kali beliau mengemukakan itu di dalam buku Paradoks Indonesia. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga mendukung itu. Nah, tetapi apa yang disampaikan beliau, apa yang menjadi kegelisahan dan harapan beliau tidak nampak di dalam agenda prolegnas ini. Nah, kalau DPR masuk akal lah, karena DPR ini kan 9 kepala, 8 kepala ya, 9 lah dengan DPD. Tapi pemerintah kan 1 kepala. Nah, oleh sebab itu saya mohon penjelasan pemerintah tentang ini. Rancangan undang-undang perampasan aset, bahkan kalau bisa pemerintah harus ambil inisiatif untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang revisi undang-undang KPK, manakala perlu juga revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Itu usulan saya. Nah, usulan ini mungkin tidak usah dijawab, tetapi yang saya mohon tadi penjelasan, saya punya hak untuk mendapatkan penjelasan itu. Mohon pemerintah menjelaskan itu dalam waktu yang tepat saat ini juga. Sekian dan terima kasih banyak. Baik, terima kasih dari Pak Beni. Mohon dari Pak Menteri mungkin bisa ada tanggapan, silakan. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Yang saya hormati, ada 2 tadi hal yang terkait dengan pertanyaan kepada pemerintah. Satu soal RUU tentang desain industri. Prinsipnya kalau RUU tentang desain industri, kalau DPR berkeinginan untuk menjadikan usul inisiatif, kami persilahkan Pak. Kan prinsipnya yang penting jadi. Itu satu. Pemerintah tidak akan pernah keberatan untuk memberikan ruang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menginisiasi itu. Hanya mungkin karena ada kebijakan dari pimpinan Badan Legislasi bahwa satu alat kelengkapan DPR untuk sementara bisa menyelesaikan satu rancangan undang-undang, kemudian nanti berikutnya bisa diisi lagi. Itu yang membuat pemerintah mungkin memasukkan itu. Tapi kalau itu dianggap penting bagi DPR untuk melanjutkan, terutama teman-teman dari Komisi 6, sebagai alumni Komisi 6 saya setuju Pak Prof. Darmadi. Itu satu Pak. Yang kedua, terkait dengan RUU perampasan aset. Pemerintah tetap berkomitmen sama. Karena itu di dalam rancangan tentang prolegnas kita tahun 2025-2000